Provinsi Jambi percepat perbaikan jalan nasional di Kabupaten Batanghari. Bawaslu Kota Jambi lakukan pengawasan melekat pada logistik pemilu 2024. Hingga awal Oktober 2023, 53 kasus DBD ditemukan di Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 20 November 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Ridho Akbar. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara Bawaslu Kota Jambi membentuk tim pengawasan logistik pemilu 2024. Pengawasan dilakukan secara melekat untuk memastikan pendistribusian logistik ke tingkat kecamatan berjalan lancar. Bawaslu Kota Jambi melakukan pengawasan logistik pemilu tahun 2024. Salah satunya kelengkapan logistik hingga pendistribusian ke tingkat kelurahan di Kota Jambi. Anggota Bawaslu Kota Jambi Akbar mengatakan pihaknya melakukan pengawasan secara melekat setiap harinya bersama KPU. Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan pendistribusian logistik ke tingkat kelurahan berjalan lancar dan aman. Kami sudah melakukan pengawasan sifatnya melekat. Bahkan kami membentuk tim, baik itu dari sekretariat dan komisioner, melakukan pengawasan melekat. Artinya kami bermain di form A, artinya by data, apakah sudah sesuai dengan jumlah, kemudian apakah ada kerusakan, itu lengkap kami terperinci dan laporan itu dilaporkan ke Bawaslu Provinsi per hari. Akbar menambahkan hasil pengawasan itu nantinya akan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jambi, baik kekurangan atau kerusakan pada kotak suara pemilu legislatif. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Provinsi Jambi siap menangkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Pilpres tahun 2024. Tim Koalisi Bersama Indonesia Maju Provinsi Jambi meminta agar tim tetap kompak dan solid. Tim kampanye daerah Provinsi Jambi Koalisi Bersama Indonesia Maju siap menangkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden di pemilu 2024. Tim diminta tetap kompak, fokus, dan solid dalam kemenangan calon Presiden nomor urut 2. Hal itu dikatakan Ketua Tim Pemenangan Koalisi Indonesia Maju Provinsi Jambi Al-Haris saat kunjungan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Kota Jambi. Al-Haris mengatakan Gibran menjadi salah satu contoh generasi muda yang berani maju memimpin bangsa Indonesia. Bagaimana persiapan Provinsi Jambi menyongsong pemilu 2024 bersama Koalisi Indonesia Maju Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Kita bangga sebagai anak bangsa bahwa beliau anak muda yang mencatat sejarah hari ini, bahwa anak muda Indonesia juga pantas menjadi seorang wakil presiden. Al-Haris menambahkan pencalonan Gibran sebagai cawapres akan menjadi sejarah bagi anak muda berikutnya untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara KPU Bungo kembali menerima logistik pemilu 2024 berupa tinta dan kabel tis. Logistik pemilu 2024 ini akan didistribusikan ke seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Bungo. KPU Bungo kembali menerima logistik pemilu 2024 berupa tinta dan kabel tis. Logistik pemilu yang diterima itu langsung disimpan di gudang logistik KPU Bungo. Komisioner KPU Bungo Jami Inofri mengatakan, hingga saat ini KPU Bungo telah menerima 27.820 unit kabel tis dan 2.140 botol tinta. Dari jumlah logistik yang diterima, KPU masih kekurangan 1 botol tinta. Menyikapi kekurangan tinta logistik pemilu, pihak KPU Bungo telah membuat berita acara untuk dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi.
Untuk jumlah kapeltis atau kapasitas plastik tersebut sesuai dengan kebutuhan dari permintaan kami itu 27.820, dan alhamdulillah sudah datang sesuai dengan permintaan itu 27.820. Kedatangan tinta dan kabel tis ke kantor KPU Bungo bersamaan dengan logistik kotak suara dan bilik suara pengganti yang rusak sebelumnya, Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Potensi politik uang pada pemilu tahun 2024 masih menjadi salah satu potensi pelanggaran yang kerap terjadi. Caleg yang melakukan politik uang terancam didiskualifikasi. Potensi politik uang masih menjadi salah satu potensi pelanggaran yang kerap terjadi pada pemilu. Politik uang biasanya terjadi menjelang hari pemungutan suara. Politik uang dilakukan dengan memberikan imbalan materi, janji, atau hal lainnya kepada pemilik suara. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurdin Manesa meminta peserta pemilu untuk tidak melakukan politik uang. Jika terbukti, peserta pemilu akan dikenakan sanksi diskualifikasi. Sanksi diskualifikasi ini akan membuat jera pelaku politik uang. Ganjaran diskualifikasi dinilai setimpal karena perilaku politik uang mengurangi kepercayaan masyarakat akan kualitas hasil pemilu. Secara hukum, tindak pidana politik uang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 278, 280, 284, 515, dan 523 tentang pemilihan umum. Adapun dalam pasal 523 ayat 1, sanksi yang dikenakan ketika seseorang terlibat dalam politik uang saat kampanye adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Sementara, sanksi politik uang ketika masa tenang berdasarkan pasal 523 ayat 2, yakni pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Memang pembuktiannya melalui sentra Gakumdu Bawaslu Tanjung Timur, lalu disampaikan ke pihak Polres ke Kejari memenuhi kekuatan hukum, itu bahwa kasus itu memenuhi bukti, maka kewenangan Bawaslu merekomendasikan ke KPU untuk mengeliminasi calon yang terduga. Nurdin Manesa berharap masyarakat berani melaporkan jika terjadi politik uang saat masa kampanye maupun masa tenang. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, peringatan Hari Anak Sedunia dijadikan sebagai momentum merefleksikan hak anak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi awal musim hujan terjadi pada awal bulan Desember 2023. Mundurnya awal musim hujan ini merupakan dampak dari fenomena El Nino yang terjadi secara global. BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi awal musim hujan terjadi pada awal Desember 2023. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Jambi Anissa Fauziah mengatakan, mundurnya awal musim hujan ini merupakan dampak dari fenomena El Nino yang terjadi secara global. Gangguan cuaca dunia itu mengakibatkan mundurnya musim hujan di sejumlah wilayah antara 1 hingga 2 bulan yang biasanya terjadi pada awal Oktober maupun awal November 2023. Sementara untuk pengaruh fenomena El Nino diprediksi masih akan terasa hingga awal tahun 2024. Hujan yang saat ini sering terjadi lebih disebabkan wilayah Provinsi Jambi memasuki periode musim peralihan atau pancaroba. Jadi saat ini wilayah Provinsi Jambi masih dalam periode peralihan musim atau masa pancaroba, itu sehingga masyarakat perlu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan disertai petir dan angin kencang secara tiba-tiba dalam durasi singkat, kemudian potensi banjir, genangan itu juga perlu diwaspadai. Artinya belum masuk musim hujan ini? Untuk musim hujan sendiri, BMKG memang memprediksikan dari awal tahun bahwa musim hujan tahun ini mengalami kemunduran, gitu. Dikarenakan dampak dari El Nino dan IOD positif.
Anissa Fauziah menambahkan, mundurnya awal musim hujan berdampak terhadap peningkatan kejadian cuaca ekstrim di akhir tahun 2023. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengimbau masyarakat untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi. Saat ini, intensitas curah hujan di Kabupaten Muaro Jambi masuk kategori tinggi. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Diliansyah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi saat memasuki musim hujan. Saat ini, intensitas curah hujan di Kabupaten Muaro Jambi masuk kategori tinggi. Tidak hanya banjir, masyarakat juga diimbau untuk mewaspadai angin puting beliung dan longsor. Seluruh masyarakat diimbau untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi dengan gotong royong membersihkan lingkungan. Kalau kondisi nanti di Desember memang harus membutuhkan siaga darurat hidrometeorologi basah, hujan, longsor, dan puting beliung, nanti saya lapor Pak Gunung untuk ditingkatkan statusnya dari kesiapsiagaan menjadi siaga darurat. Berdasarkan prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, intensitas curah hujan berada pada 200 hingga 300 mm per 1 bulan. Meningkatnya curah hujan itu harus diwaspadai masyarakat, terutama yang berada di tepian kawasan sungai dan dataran tinggi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, hingga akhir Oktober 2023, 53 kasus DBD ditemukan di Kabupaten Muaro Jambi. Kasus DBD tertinggi terjadi di dua desa, yakni Desa Puding dan Muaro Kumpe. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Muaro Jambi, kasus DBD hingga akhir Oktober mencapai 53 kasus. Kasus DBD tertinggi terjadi di dua desa, yakni Desa Puding dan Muaro Kumpe. Di Desa Puding, kasus DBD mencapai 10 kasus, sementara di Desa Muaro Kumpe 8 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi Afif Udin mengatakan, sejumlah penyakit sering menyerang masyarakat saat peralihan musim kemarau ke hujan, salah satunya demam berdarah denggi DBD. Dari puluhan kasus DBD yang ditemukan, seluruhnya dapat tertolong dengan cepat. Umumnya, warga yang menderita DBD berusia remaja. Selain mengalami sakit kepala, masyarakat yang terinfeksi DBD juga akan merasakan mual, demam tinggi, dan bintik-bintik di tubuh. Demam darah itu memberikan gejala demam tinggi mendadak. Kemudian disertai biasanya akan ada pada rumpulan positif, bintik-bintik merah yang terjadi di permukaan kulit yang akan dites untuk pelebarannya tidak menghilang. Afif Udin mengimbau masyarakat yang terindikasi penyakit DBD agar segera melapor dan berobat ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hingga Oktober 2023, kasus DBD di Kota Sungai Penuh mencapai 55 kasus. Kasus DBD terbanyak ditemukan di Kecamatan Hamparan Rawang, Pondok Tinggi, dan Sungai Bungkal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, temuan DBD hingga Oktober 2023 mencapai 55 kasus. Temuan kasus DBD terbanyak terjadi di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Hamparan Rawang, Pondok Tinggi, dan Sungai Bungkal. Penderita DBD terbanyak didominasi kalangan dewasa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Debbie Zartika mengatakan, temuan kasus DBD terus mengalami peningkatan sejak 3 bulan terakhir. Pada Agustus 2023 terdapat 7 kasus DBD. 10 kasus DBD terjadi pada September 2023. 12 kasus DBD terjadi pada Oktober 2023. Untuk pada saat ini, pada tahun 2023, dari bulan Januari sampai Oktober ini, kita ada jumlah kasus 55 kasus DBD. Dan 3 bulan terakhir ini memang ada peningkatan dari bulan Agustus sampai Oktober, ada peningkatan kasus DBD di Kota Sungai Penuh. Debbie Zartika mengajak kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta membersihkan tempat penampungan air dan mengubur barang bekas yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. 20 November diperingati sebagai peringatan Hari Anak Sedunia. Peringatan Hari Anak Sedunia dijadikan sebagai momentum penting untuk merefleksikan dan memperjuangkan hak-hak anak di seluruh dunia. 20 November diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Hari Anak Sedunia mengajak kita semua untuk bersatu dalam upaya memberikan perlindungan, pendidikan, dan kebahagiaan kepada seluruh anak.
tidak terkecuali bagi anak-anak berkebutuhan khusus di SLBN Sri Sudewi. Salah seorang guru SLBN Sri Sudewi, Jumaidi, mengatakan peringatan Hari Anak Sedunia dapat dijadikan sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperjuangkan hak-hak anak, terutama bagi anak yang berkebutuhan khusus. Berkat perhatian pemerintah, saat ini alumni SLBN Sri Sudewi telah banyak memasuki dunia kerja maupun perguruan tinggi. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan mencakup juga termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan anak berkebutuhan khusus ini mulai ada, itu kan sekitar tahun 60-an, itu mulai di Indonesia sudah mulai ada sekolah berkebutuhan khusus. Dan khususnya di Jambi ini dari tahun 80-an lah. Orang tua murid SLBN Sri Sudewi Mardiana mengatakan peran dan perhatian pemerintah terutama bagi anak berkebutuhan khusus sangat penting, khususnya di dunia kerja. Harapannya ke pemerintah supaya akan datangnya lebih memperhatikan anak-anak yang berkebutuhan khusus agar masa depannya lebih baik dan lebih diperhatikan. Setiap tahunnya pada tanggal 20 November, dunia memperingati Hari Anak Sedunia atau World Children's Day. Perayaan ini menjadi kesempatan untuk menyuarakan isu-isu penting yang berkaitan dengan anak-anak dan remaja. Ella Susanti, Yazid, TVRI Jambi melaporkan. 20 November diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Peringatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memberikan hak-hak dan perlindungan penuh terhadap anak. 20 November diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Peringatan Hari Anak Sedunia ini menjadi momentum untuk memberikan hak-hak dan perlindungan terhadap anak. Hak asasi anak mendasari seluruh aspek yang berhubungan dengan anak di seluruh dunia, termasuk Provinsi Jambi. Salah satunya memberikan rasa aman pada anak, hidup sejahtera, pendidikan, dan lain sebagainya. Salah seorang aktivis perlindungan anak Weni Ira Reverawati mengatakan, melalui Hari Anak Sedunia ini, pemerintah maupun masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hingga saat ini, hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi. Masih banyak anak yang mendapatkan perilaku kekerasan fisik, seksual, dan psikis. Bagi saya, Hari Anak Sedunia ini adalah momentum untuk mewujudkan hak-hak anak yang saat ini belum semuanya terpenuhi. Jadi ada 10 hak anak sebenarnya. Ini saya bacakan dari Undang-Undang Anak. Ada hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan makanan, dan hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk turut berperan dalam pembangunan. Peringatan Hari Anak Sedunia ini pertama kali diperingati pada tahun 1954. Peringatan Hari Anak Sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesejahteraan dan hak-hak anak. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya ribuan massa di Kabupaten Merangin melakukan aksi bela Palestina. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Saudara, aksi bela Palestina hingga kini masih terus berlangsung di sejumlah wilayah di tanah air, salah satunya di Kabupaten Merangin. Ribuan massa dari berbagai jenjang usia dan kalangan memadati halaman kantor baru Bupati Merangin menyerukan aksi peduli Palestina. Ribuan massa dari berbagai kalangan masyarakat memadati halaman kantor Bupati Merangin. Ribuan massa itu bersatu dalam aksi damai peduli Palestina. Tidak hanya mengibarkan bendera dan poster-poster protes terhadap Israel, ribuan massa juga menyerukan lafaz takbir dan kalimat Free Palestina sebagai bentuk dukungan dan kepedulian terhadap kondisi Palestina atas penjajahan Zionis Israel. Penjabat Bupati Merangin Mukti mendukung aksi kemanusiaan peduli Palestina. Bentuk dukungan itu dengan memfasilitasi peralatan yang dibutuhkan dalam aksi peduli Palestina.
Selain itu, para pegawai di jajaran Pemkab Merangin turut mendonasikan dana Rp72.129.000 untuk Palestina. Mukti mengajak elemen masyarakat Merangin untuk turut serta memberikan dukungan dan doa untuk masyarakat Palestina sehingga keadilan bagi rakyat Palestina dapat terwujud. Pada dunia bahwa peduli terhadap saudara-saudari kita di Palestina bukan saja di daerah kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Artinya seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Merangin ini akan berjuang untuk membantu saudara-saudari kita yang ada di Palestina yang sampai hari ini masih menderita. Koordinator Aksi Apriandi menjelaskan, aksi ini merupakan bentuk solidaritas sesama umat muslim atas penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Aksi itu diharapkan mampu menggerakkan hati seluruh umat muslim untuk bersatu membela Palestina. Tujuan utamanya adalah merupakan gerakan moral bagaimana kita mengajak masyarakat Merangin untuk bersama peduli Palestina. Jadi di sini bukan intinya donasi yang kami kumpulkan, tapi ini ingin menanamkan kepada masyarakat Merangin bagaimana kita peduli atas penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, khususnya yang saat ini dijajah oleh Zionis Israel. Dalam aksi peduli Palestina ini, warga juga menggalang donasi berupa uang untuk rakyat Palestina yang segera disalurkan melalui pihak yang berkompeten. Dari kegiatan penggalangan itu, panitia berhasil mengumpulkan dana Rp122,5 juta. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPK masih melakukan penyidikan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, Rahima, dan 6 tersangka lainnya. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi Hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi Hari ini. KPK masih melengkapi berkas perkara tersangka Rahima, Meli Haria, Luhut Silaban, Edmond, M. Khiril, dan Mesran. Berkas perkara akan segera dilengkapi penyidik sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. KPK masih melengkapi berkas perkara mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, Rahima, dan 6 tersangka lainnya, yakni Meli Haria, Luhut Silaban, Edmond, M. Khiril, dan Mesran. Proses penyidikan masih dilakukan KPK untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jambi. JPU KPK Ahmad Hidayat mengatakan belum dilimpahkannya tersangka ke Pengadilan Negeri Jambi karena masih adanya beberapa berkas yang masih dilengkapi penyidik. Jika berkas telah dinyatakan lengkap, KPK akan langsung melimpahkan berkas tersebut untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Untuk perkara yang Bu Rahima ya, itu saat ini masih dalam proses penyidikan oleh penyidik KPK. Beliau bersama-sama dengan Bu Meli Haria, kemudian Pak Luhut Silaban, Pak Mesran, dan M. Khairil itu termasuk Pak Edmond itu. Sementara masih proses penyidikan. Belum diketahui kapan untuk penyerahan berkas. Kan nanti kalau sudah penyidikannya sudah rampung atau selesai dan kami anggap sudah lengkap, maka tentunya nanti kita akan segera untuk P21 dan dilanjutkan tahap 2. Sebelumnya, KPK menahan 6 mantan anggota DPRD Jambi periode 2014 hingga 2019 terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPJN Provinsi Jambi mempercepat perbaikan sejumlah ruas di Jalan Kabupaten Batanghari. Perbaikan jalan itu untuk memperlancar arus lalu lintas saat puncak Natal dan Tahun Baru.
BPJN Provinsi Jambi tengah mengupayakan percepatan perbaikan jalan nasional di kawasan Sridadi, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Perbaikan jalan ini dipercepat untuk memastikan arus lalu lintas berjalan lancar saat puncak Natal dan Tahun Baru. Petugas PPK 1.5 BPJN Jambi dari Kaban mengatakan, saat ini petugas tengah memperbaiki sejumlah ruas jalan di Kabupaten Batanghari. Selain di kawasan Sridadi, petugas BPJN juga turut memperbaiki jalan di kawasan Simpang WBC hingga jalur menuju Tebo, khususnya di kawasan Sridadi. Saat ini petugas tengah menyelesaikan pengecoran jalan sepanjang 40 meter. Perbaikan jalan ini ditargetkan selesai sebelum puncak Natal dan Tahun Baru. Untuk prosesnya kita sedang memproses. Yang pertama, di lokasi ini ada mungkin sekitar 40 meter yang belum kita cor karena merupakan jalan masuk dari batching kita. Jadi setelah ini umur beton masuk, kita akan kerjakan lagi. Dan kebetulan juga di depan ke arah Tembesi kita ada pekerjaan pengaspalan. Ada sekitar 4 titik, 5 titik ada pengaspalan. Selama proses perbaikan jalan, petugas akan memberlakukan arus lalu lintas secara buka tutup. Pengguna jalan diimbau untuk berhati-hati saat melintas di jalur yang tengah dilakukan perbaikan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga beras di Kabupaten Tanjab Bar kembali naik, berkisaran Rp150.000 per 10 kg. Kenaikan harga beras yang terjadi sejak beberapa waktu lalu itu dipengaruhi kurangnya pasokan di tingkat agen. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Tanjung Jabung Barat naik. Tidak hanya komoditi cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi beras. Salah seorang pedagang di pasar tradisional Tanggorajo Tungkal Ilir Musdalifah mengatakan, harga beras premium ukuran 10 kg berkisar di harga Rp150.000 per karung. Harga beras itu naik dari harga sebelumnya hanya Rp145.000 per karung. Harga beras jenis SPHP Bulog ukuran 5 kg dijual di harga Rp56.000 per karung. Kenaikan harga beras yang terjadi sejak beberapa waktu lalu itu dipengaruhi kurangnya pasokan di tingkat agen. Naik lagi dah tapi beras. Kalau ini biasalah. Berapa kalau yang SPHP? 5-6. Kalau beras ada naik juga lagi ya? Belum pernah ngambil lagi. Belum ngambil ya. Berarti kalau penjualan kayak mana? Penjualan sepi. Iya, berarti kita banyak nyetok barang, tidak ada berani nyetok banyak ya? Tidak berani. Hal senada juga dikatakan pedagang beras lainnya, Ahmadi. Ahmadi mengatakan kenaikan harga beras membuat pedagang tidak berani memasok beras dengan jumlah yang banyak. Beras naik 5.000, kalau yang 20 kilo itu 5.000 naik 10 karung. Kemarin kan 290 jual. Nah, sekarang 295. Kalau yang 10 kilo? 150. Oh, sebelumnya 148. Selain beras, kenaikan harga juga terjadi pada gula pasir. Saat ini harga gula pasir dijual di harga Rp17.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya hanya Rp16.000 per kilogram. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jatah kuota solar di tingkat nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbatas. Terbatasnya kuota solar itu menyebabkan pasokan solar di tingkat nelayan langka. Sulit mendapatkan solar untuk kapal menjadi kendala utama bagi mayoritas nelayan yang menggantung hidupnya sebagai pencari ikan di pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kesulitan yang tengah dialami oleh para nelayan untuk mendapatkan BBM ini membuat sebagian nelayan tidak berlayar dalam beberapa waktu belakangan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Henry mengatakan, sulitnya para nelayan mendapatkan BBM jenis solar ini dikarenakan kuota yang diberikan Pertamina di solar paket dialer nelayan SPDN Kecamatan Kuala Jambi tidak seimbang dengan jumlah nelayan. Dalam 1 bulan, Pertamina hanya memberikan kuota 200 kiloliter. Jumlah pasokan yang diberikan Pertamina tidak seimbang dengan jumlah armada nelayan yang mencapai 5.400 armada kapal. Armada kapal itu tersebar di 5 kecamatan daerah pesisir, yakni Kecamatan Nipah Panjang, Kuala Jambi, Mendahara, Muara Sabak Timur, dan Sadu. Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan tindakan dengan menyurati BPH Migas untuk menambahkan pasokan solar nelayan. Jadi memang sangat kurang.
dengan kuota 200 dibagi untuk kebutuhan 500 KL itu kan memang masih jauh dari cukup. Berarti itu di SPDN, Pak, ya? Itu SPDN yang disalurkan melalui SPDN. Henry berharap pihak BPH Migas dapat merealisasikan penambahan pasokan solar nelayan. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Provinsi Jambi berhasil mengamankan tiket 26 cabang olahraga masuk dalam pelaksanaan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Saat ini KONI masih menunggu 9 cabang olahraga lainnya yang masih berlaga pada babak kualifikasi PON. Provinsi Jambi telah berhasil mengamankan tiket 26 cabang olahraga dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024. Hal itu diungkapkan Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan berdasarkan hasil pelaksanaan Pekan Olahraga Wilayah Sumatera ke-11 di Provinsi Riau. Saat ini, KONI Provinsi Jambi masih menunggu 9 cabur lainnya yang masih berlaga pada babak kualifikasi PON. Babak kualifikasi PON dilakukan terpisah dengan perwil karena pelaksanaannya diselenggarakan dalam single event. Peningkatan prestasi atlet-atlet ini merupakan sumbangsih nyata bagi daerah untuk meningkatkan perolehan emas Provinsi Jambi pada PON tahun 2024. Enggak, kalau prapon ini dia single event yang memang dilaksanakan oleh mungkin per cabur, PB sendiri. Kalau porwil se-Sumatera itu di multi event, multi event yang memang yang rame-rame ada 10 cabang olahraga. Budi Setiawan menambahkan untuk pemusatan pelatihan daerah, mandiri maupun pelatda inap akan mulai dilakukan pada awal Januari 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.